Halo, jumpa kembali dengan Ibu Lucy. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai bangun ruang sisi datar bagian yang keempat, yaitu limas. Materi kelas 8. Oke, kita langsung lanjutkan saja. Yang pertama kita bahas adalah pengertian limas. Limas adalah bangun ruang yang alasnya berbentuk segi N. Segi N dalam hal ini bisa segitiga, segi 4, segi 5, dan seterusnya. Dan bidang sisi tegaknya berbentuk segitiga yang berpotongan pada satu titik. Titik potong dari sisi-sisi tegak limas disebut titik puncak limas. Sekarang kita perhatikan gambar piramid di bawah ini. Nah, ini adalah salah satu contoh limas. Limas segi 4. Yang kalau kemudian kita buat sketsanya akan menjadi seperti ini. Ya, ini adalah salah satu contoh limas yang paling sering kita jumpai. Oke, sekarang kita lihat bentuk-bentuk dari limas yang lain. Kita perhatikan. Yang pertama, kita perhatikan alasnya yang semua sama panjang di sini. Ini kita sebut dengan limas segitiga. Contoh yang berikutnya, kita perhatikan ini yang sama, ini merupakan alasnya. Jadi di sini adalah limas segi 4. Jadi kalau kalian perhatikan dari dua contoh ini, maka sisi tegaknya berbentuk segitiga. Jadi kalau di contoh yang pertama, alasnya berbentuk segitiga sehingga semuanya bentuknya segitiga. Nah, contoh yang kedua, alasnya berbentuk segi 4. Sedangkan sisi tegaknya semua berbentuk segitiga. Nanti kita akan lihat contoh berikutnya secara lebih detail. Sekarang kita perhatikan contoh. Kita lihat ini ada berapa sisinya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini adalah contoh limas segi 5. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Sekarang unsur-unsur dari limas. Kita lihat salah satu contoh limas segi 4. Kita perhatikan limas segi 4 T, A, B, C, D. Jadi perhatikan cara penulisannya. T di sini merupakan puncaknya. A, B, C, D merupakan alasnya. Sehingga T, A, B, C, D pada gambar di samping, ya, alasnya adalah A, B, C, D. Dari gambar kita dapat memperoleh hal-hal sebagai berikut, yaitu unsur-unsurnya ya. Yang pertama titik sudut. A, B, C, D adalah titik sudut bidang alas. Dan titik T adalah titik puncak limas. Jadi sekali lagi bidang alasnya itu ada 4 titik, yaitu A, B, C, dan D. Sedangkan titik T-nya kita sebut sebagai puncak. Maka banyaknya titik sudut ada N ditambah 1. Artinya apa? Jika alasnya berbentuk segitiga, maka titik sudutnya ada 3 di alas dan 1 sebagai titik puncak. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa banyaknya titik sudut adalah N ditambah 1. Berikutnya rusuk. Nah, kita perhatikan dari gambar ini, TA, kemudian TB, kemudian TC, dan TD disebut rusuk tegak limas. Jika limas beraturan, maka TA sama dengan TB sama dengan TC sama dengan TD. Sedangkan rusuk alasnya adalah AB, BC, CD, dan AD. Sehingga
kita bisa hitung dalam hal ini untuk limas segi 4, maka rusuknya alas ada 4, rusuk tegaknya juga ada 4. Maka banyaknya rusuk ada 8. Segi 4, banyaknya rusuk ada 8. Jadi kita bisa simpulkan bahwa banyaknya rusuk adalah 2 kali N atau 2N. Jadi kalau segi 4 berarti 2 kali 4 sama dengan 8. Oke, kita lanjutkan untuk unsur yang lain. Kembali dengan gambar yang sama, kita sekarang membahas mengenai sisi. Ada berapa banyak sisinya? Sisi tegak limas. Sisi tegak itu yang bukan alas. Jadi dalam hal ini ada segitiga TAB, segitiga TBC, segitiga TCD, dan segitiga TAD. Nah, itu yang kita sebut dengan sisi tegak limas. Jika limasnya beraturan, maka masing-masing sisi tegak berbentuk segitiga sama kaki yang sama dan sebangun. Beraturan artinya apa? Panjang dari semua sisinya ini sama. Itu kita sebut beraturan. Baik segitiga, segi 4, atau segi 5 dan seterusnya. Kalau segitiga berarti segitiga sama sisi. Kalau segi 4 berarti bisa persegi, bisa belah ketupat. Gitu ya. Nah, sedangkan sisi tegaknya semua berbentuk segitiga. Oke, kita lanjutkan untuk sisi alasnya. Sisi alas dalam hal ini adalah segi 4 ABCD. Ya, yang kita sebut dengan sisi limas. Sehingga dari poin C dan D kita bisa melihat bahwa banyaknya sisi limas adalah N ditambah 1. Ya, segi 4 berarti sisi tegaknya ada 4. Segi 3 berarti sisi tegaknya ada 3. Tinggal ditambahkan alas. Sehingga banyaknya sisi limas adalah N ditambah 1. Sekarang tinggi limas. Mana yang kita sebut dengan tinggi limas? Tinggi limas adalah TO. Ini adalah tinggi limas. Jadi kalau kita lihat limas maka tingginya tidak terlihat. Ya, tingginya tidak terlihat. Jadi tinggi itu kita tarik dari titik puncak tegak lurus dengan alasnya. Jadi ini harus tegak lurus. Ya, ini harus tegak lurus. Tegak lurus dengan alasnya. Oke, ini yang kita sebut dengan unsur-unsur limas. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah luas permukaan limas. Nah, untuk melihat luas permukaan limas, kita perhatikan ini ada limas ABCD dengan puncak T. Sehingga sering kita tuliskan limasnya T titik ABCD. Kemudian kalau ini kita buka, ya, kita potong di TA, TB, TC, dan TD, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Ya, kita perhatikan. Dalam hal ini alasnya berbentuk persegi panjang. Ya, kita perhatikan di sini ini tidak sama dengan ini. Ya, ini sama dengan ini sama dengan ini. Sehingga ini berbentuk persegi panjang. Artinya apa? Tidak semua segitiganya sama. Ya, tidak semua segitiganya sama. Maka kalau kita akan melihat luas permukaan limas, luas permukaan limas ini akan sama dengan luas alas. Ya, luas alas. Ditambah luas segitiga. Kita lihat, kita mulai dari segitiga ini, segitiga pertama, segitiga ABT atau TAB. Ditambah luas segitiga TBC. Ditambah luas segitiga CDT atau TCD. Kemudian ditambah luas segitiga TAD. Nah, sekali lagi, karena tidak semua segitiga sisi tegaknya sama, maka kita tidak boleh mengatakan langsung 4 kali.
Ya, sekali lagi tidak semua segitiganya sama. Maka kita boleh rumuskan untuk luas limas itu sama dengan luas alas ditambah jumlah sisi tegaknya, jumlah sisi tegaknya. Jadi sisi tegaknya berapa kita jumlahkan, kita tambahkan dengan alas. Nah, inilah rumus untuk mencari luas permukaan limas atau luas limas. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya kita akan mencari volume limas. Nah, untuk mencari volume limas, kalian perhatikan kenapa Bu Lucy berikan kubus di sini? Kan kita mau cari limas gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Dari kubus ini kita akan bisa membuat diagonal ruang. Ya, diagonal ruang yang pertama misalnya BH. Diagonal ruang yang kedua CE. Diagonal ruang yang ketiga DF. Dan yang terakhir AG. Nah, untuk pembuatannya mau dari AG dulu, baru BH, baru CE, baru DF sama saja ya. Jadi prosesnya silahkan. Nah, sekarang kalau kita lihat dari gambar ini, maka ada perpotongan di situ. Ya, ada perpotongannya. Kemudian kalau kita lihat supaya tepat perpotongannya, maka kita boleh perhatikan ya, ini ada garis bantu diagonal AC. Ada diagonal BD. Nah, diagonal AC dan diagonal BD itu berpotongan di satu titik. Nah, titik perpotongan dengan titik perpotongan diagonal ruangnya itu kita sebut dengan tinggi dari limas. Nah, ya, jadi perhatikan sekarang kalau titik puncaknya adalah T. Sekali lagi T itu adalah perpotongan semua diagonal ruangnya. Maka sekarang kalian boleh perhatikan TABCD. Ya, TABCD. Maka itu bentuknya adalah limas. Nah, sekarang kita perhatikan dengan baik. Ada berapa banyak limas dalam gambar ini? Limas yang pertama adalah TABCD. Limas yang kedua adalah TEFGH. Kemudian yang ketiga T sebelah kanan dulu, TBCGF. Kemudian yang keempat, yang sebelah kirinya TADHE. Yang kelima, lihat bagian depan ya, TABFE. Dan yang terakhir, bagian belakang sebagai alasnya, DCGH. Nah, kita perhatikan ternyata satu kubus itu terdiri dari 6 limas. Jadi volume kubus sama dengan 6 kali volume limas. Ya, 6 kali volume limas. Sehingga kita bisa menuliskan bahwa volume limas itu sama dengan 1/6 volume dari kubus. Ya, kita tahu bahwa volume kubus itu sama dengan, ya, kita boleh tulis volume kubus misalnya di sini S. Di sini S. Karena kubus itu semua rusuknya sama panjang ya, Bu Lucy misalkan S. Sehingga volume kubus itu S kali S kali S. Nah, sekarang kita perhatikan tinggi dari limas. Ya, perhatikan ini tingginya misalnya Bu Lucy tulis T. Misalnya di sini titik O, maka OT itu sama dengan T. Nah, OT itu adalah sama dengan setengahnya dari sisinya. Sehingga kita boleh tulis bahwa di sini S-nya sama dengan 2T. 2 kali T ya. S-nya ini sama dengan 2T karena ini adalah setengah S.
Ya, T-nya sama dengan setengah S berarti S-nya sama dengan 2T. Sehingga kita boleh ganti di sini. S kali S-nya tetap, S yang terakhir kita ganti dengan 2T. Nah, kita boleh sederhanakan ya. 6 dengan 2 disederhanakan jadi 3. Nah, kita tahu bahwa S kali S itu adalah merupakan luas alas. Ya, perhatikan luas alas ABCD adalah S kali S. Sehingga kita boleh tulis 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, inilah volume limas. Jadi Bu Lucy tarik kesimpulan di sini. Kita ganti warna biar kelihatan ya. Volume limas sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, inilah volume limas. Nah, volume limas tadi sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Luas alasnya nanti tergantung alas dari limas itu bentuknya apa. Kalau limasnya limas segi 5 berarti luas dari segi 5 tersebut. Seperti itu ya. Sedangkan tingginya adalah tinggi dari limas. Oke, kita lanjutkan. Sekarang contoh soalnya. Ya, kita masuk ke contoh yang pertama. Ada sebuah limas. Kita perhatikan sisinya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini adalah limas segi 6. Beraturan karena semua panjangnya sama. Ya, jadi ini adalah gambar limas segi 6 beraturan. Tentukan banyaknya titik sudut. Nah, oke, langsung kita jawab dari sini aja ya. Banyaknya titik sudut kalau dilihat dari namanya, kita kasih nama dulu ya. T, A, B, C, D, E, F. Nah, berarti titik sudut itu kalau kalian pakai rumus, tadi rumusnya N ditambah 1. Bener nggak sih kalau kita hitung memang N ditambah 1 ini segi 6, berarti 6 ditambah 1. Nah, sekali lagi titik sudut itu selain kita gunakan rumus ini, kita juga boleh tinggal lihat saja, hitung saja. Ada berapa namanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti ini sama dengan 7. Dan 6 ditambah 1 itu memang sama dengan 7. Gitu ya. Nah, sekarang rusuknya. Rusuknya sama dengan 2N kalau kita lihat rumusnya. Sekarang coba kita lihat. Apakah rusuknya sama dengan 2N? Kita tadi lihat bagian alasnya sudah sama dengan 6 ya. Ada 6 ya. Karena segi 6. Nah, sekarang sisi tegaknya atau rusuk tegaknya kita lihat. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata 6 ditambah 6 12. Nah, kalau kita tuliskan di sini apakah sama? 2 kali 6. Ternyata juga sama dengan 12. Jadi kalau kalian sudah hafal rumusnya, ya kalian tidak usah membayangkan lagi. Mencari titik sudut tinggal N ditambah 1. Mencari rusuk tinggal 2 dikali N. Seperti itu saja. Nah, sekarang banyaknya sisi. Banyaknya sisi ada berapa? Banyaknya sisi dalam hal ini sama dengan banyaknya titik sudut. Kenapa? Karena limasnya dalam hal ini ada sisi alasnya itu karena ada 6, maka sisi tegaknya juga ada 6. Ya, sedangkan alasnya 1, maka ini juga adalah N ditambah 1. Jadi sisinya juga sama dengan 7. Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke contoh 2. Kita perhatikan soalnya. Di sini ada limas segi 4 T, A, B, C, D. Pada gambar di samping adalah limas segi 4 beraturan dengan panjang sisi alasnya 10 cm. Beraturan artinya ini semua sama panjang, yaitu 10 cm. Kemudian tinggi limasnya 12 cm. Tinggi limas berarti ini 12 cm. Tinggi limas.
Tentukan luas permukaan limas tersebut. Permukaannya, luasnya berarti luas limas sama dengan luas alas ditambah. Perhatikan di sini ada 4 segitiga, yaitu TAB, TBC, TCD, dan TAD. Ya, atau Bulusi tulis dulu rumusnya adalah luas alas ditambah jumlah luas segitiga. Nah, semua segitiganya ya. Nah, sehingga di sini kita perhatikan luas alasnya adalah luas persegi. Karena bentuknya persegi ditambah jumlah luas segitiga. Ada 4 segitiga tadi. Bulusi langsung tuliskan saja 4 kali luas segitiga. Jadi kita pilih salah satu saja segitiganya karena semua sama. Misalnya segitiga TBC. Nah, untuk mencari segitiga TBC, maka kita harus tahu dulu berapa tinggi segitiganya. Caranya bagaimana? Kita cari tingginya dulu ya. Ini tinggi segitiga TBC, di situ tegak lurus ya, sehingga nanti misalnya di sini E, maka TE adalah tingginya. Kemudian kita harus tahu dulu berapa TE-nya. Nah, untuk mencari TE, maka kita boleh cari dengan menggunakan rumus Pitagoras. Ya, kita gunakan rumus Pitagoras mencari TE berarti akar dari, kita perhatikan tingginya 12. Nah, ini adalah alasnya. Alasnya ini berapa? Setengah dari 10 berarti 5. Ya, sehingga 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 25 ditambah 144 sama dengan 4 tambah 5 9, 4 tambah 2 6 1. Maka akar 169 adalah 13. Sehingga TE-nya di sini sama dengan 13 cm. Ya, sehingga tinggi segitiganya itu 13 cm. Maka luas perseginya sama dengan 10 kali 10 ditambah 4 kali luas segitiga, setengah kali alas kali tinggi. Alasnya berarti sama dengan ini ya, ini adalah 10 dikali tingginya sama dengan 13. Oke, jadi ini kita boleh sederhanakan dulu supaya gampang hitungnya. Maka sama dengan 100 ditambah 2 kali 13, 26 tambahkan 01. Nah, seperti itu. Sehingga ini sama dengan 360. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa luas permukaan limas adalah 360 cm. Ingat, luas berarti persegi. Nah, seperti itu ya. Kita lanjutkan dengan contoh yang ketiga. Kita lihat bersama. Masih dalam gambar yang sama, limas TABCD. Kita perhatikan di sini. Diketahui limas segi 4 beraturan dengan panjang rusuk alas 40 meter. Nah, ini panjang rusuk alasnya 40 meter sekarang. Ya, segi 4-nya juga beraturan, berarti semuanya juga sama 40 meter. Dan sisi tegaknya 25. Tinggi sisi tegaknya 25, artinya berarti ini yang 25 sekarang. Sekarang ini yang 25 meter. Tentukan volume limas tersebut. Kita ingat rumus volume limas adalah sepertiga luas alas kali tinggi. Sehingga sepertiga luas alasnya berbentuk persegi berarti 40 kali 40. Nah, sekarang tingginya. Tinggi limasnya berapa? Kita belum tahu nih tinggi limasnya berapa. Ini kan tinggi limasnya kan. Ini berapa kita belum tahu. Maka kita harus ngitung dulu. Jadi kalau di sini katakanlah E ya. Jadi TE-nya 25 berarti itu adalah sisi miring. Kemudian ini setengah dari AB berarti 20.
Maka sekarang kita mau cari tinggi limasnya berapa. Nah, tinggi limasnya berarti sama dengan ya. Sekarang cara yang kedua kita gunakan triple Pythagoras supaya kita bisa memanfaatkan apa yang sudah kita pernah pelajari. Menggunakan triple Pythagoras berarti sisi miring kita tuliskan yang paling kanan. 25 sisi miring kita tulis yang paling kanan. Kemudian yang diketahui satu lagi, dan ini yang kita mau cari berapa. Maka caranya kita cari 20 dan 25 itu punya faktor yang sama berapa? Yaitu 5 ya. Maka masing-masing kita bagi dengan 5. 25 kita bagi 5, 5. 20 kita bagi 5, 4. Maka pasangannya supaya menjadi triple Pythagoras di sini harus 3. Ingat 3, 4, 5 adalah triple Pythagoras. Maka 3 kita kalikan dengan 5. 3 kali 5 ya, 3 kita kalikan dengan 5 ya, maka 3 kali 5 sama dengan 15. Berarti tinggi limasnya adalah 15 ya. Maka kita tulis di sini tinggi limasnya sama dengan 15. Seperti itu. Sehingga kita langsung boleh cari, boleh hitung ya. 3 dengan 15 boleh disederhanakan dulu, masih 5. Nah, menghitungnya supaya mudah tidak harus kamu kalikan 4 kali 4, 16 kali 5. Tidak harus. Boleh juga kamu kalikan 5 kali 4. 5 kali 4 itu 20. 20 kali 4 ya. 5 kali 4 20. Kemudian 20 kali 4 80. Tinggal tambahkan nolnya ada 2. Nah, seperti itu sehingga menjadi lebih sederhana. Jadi volume limas adalah 8.000. Nah, perhatikan di sini satuannya meter, maka meter kubik. Ya, ingat kalau volume itu satuannya pakai kubik. Kalau luas tadi satuannya pakai persegi. Oke, sekian dulu pembahasan kita mengenai limas. Silahkan dipelajari. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komen. Jika ini membantu dan kalian suka, silahkan klik like. Dan bagi yang belum, jangan lupa berikan subscribe untuk mendukung channel ini. Selamat belajar, terima kasih, semoga bermanfaat.